Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi a'bini mahabbatak wa ma'rifatak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ansala sakinata fi qulubil mu'minin liyasdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin alladzi arsalahu ilan nasi basyiran wa nadhira wa ala ali Muhammadin wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'du. Bapak Ibu jamaah maghrib yang semoga dirahmati dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam ini, malam Sabtu tanggal 9 Sya'ban tahun 1446 Hijriah atau tanggal 7 Februari 2025 Masehi, kembali kita dihadirkan, dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di Masjid Babul Jannah Nusa Harapan Permai untuk melanjutkan kajian kita, membaca satu kitab dalam ilmu tasawuf, yaitu kitab Manasilus Sairin, kitab yang ditulis oleh Al-Arifu Billah Al-Imam Abu Ismail Abdullah Muhammad Al-Harawi Al-Ansari Qaddasallahu sirra, beserta sarah atau penjelasannya yang terdapat di dalam kitab At-Taisir Al-Mu'in yang ditulis oleh Al-Ustaz Ad-Duktur Yusri Rusdi As-Sayyid Jabar Al-Hasani atalallahu umrahu wa baqa'ahu. Masih pada bagian pertama, bab yang keempat. Bab yang pertama yaitu bagian pertama yaitu Qismul Bidayat, bagian permulaan dari 10 kisim, 10 bagian. Kemudian bab pertama dari bagian pertama tersebut yaitu tentang yaqzah, kesadaran, lalu dilanjutkan dengan taubat, kemudian muhasabah, dan bab yang keempat tentang inabah, yaitu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala atau rujuk ilal haqqi azza wa jalla. Yang lalu telah kami bacakan apa yang ditulis oleh musannif atau penulis kitab ini, bahwa al-inabatu salah satu asya. Inabah itu ada 3 macam. Satu, ar-ruju'u ilal haqqi islahan kama raja'a ilahi i'tizara, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala bukan hanya dengan cara meminta ampun atas dosa yang dilakukan, tapi juga mesti islah, memperbaiki diri atas dosa dan kesalahan itu. Itu rujuk yang pertama. Jadi dengan cara memperbaiki kesalahan sebagaimana kita meminta pengampunan kepada Allah SWT. Rujuk yang kedua yaitu rujuk ilaihi wafa'an kama raja'a ilaihi ahdan, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara menepati janji, ya, janji kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sejak di alam arwah kita telah berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita telah bersaksi bahwa Allah lah Tuhan kita. Pada saat kita ditanya, alastu bi rabbikum, bukankah saya adalah Tuhan kalian? Maka kita semua kemudian bersaksi, bala syahidna, kami bersaksi. Tapi setelah kita tinggal di dunia ini, kemudian ruh terikat dengan tubuh, maka ruh kemudian melupakan perjanjian tersebut. Semakin lama semakin jauh kita dari Allah Subhanahu wa taala. Diutuslah para rasul untuk mengingatkan manusia yang jauh dari Allah SWT. Para rasul itu meninggal, kemudian diutuslah ahli warisnya, ya, ahli waris Nabi SAW.
Para rasul diutus, terutama Rasulullah SAW, dengan membawa syariat dan hakikat. Maka begitu pula ahli waris Nabi SAW. Maka kita kembali kepada Allah SWT dengan cara menepati janji kita kepada Allah SWT. Dan rujuk yang ketiga, warrujuk ilaihi halan kama raja'a ilaihi ijabatan, yaitu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segala hal, dalam segala kondisi kita. Sebagaimana ketika kita dipanggil, kita juga memenuhi panggilan Allah SWT. Nah, dari 3 macam rujuk ilallah tersebut, 2 diantaranya telah kami jelaskan yang lalu. Maka kita lanjutkan pada bagian yang ketiga. Qala al-musannifu nafa'ana Allahu bi ulumihi wa ulumi masyayikhihi wa talamizatihi wa qurra'u musannafatihi wa syurrahuha fid daraini amin ya rabbal alamin. Kemudian penulis kitab ini berkata, dan semoga Allah memberikan manfaat kepada kita melalui ilmunya, ilmu dari para masyayikh, guru-gurunya, ilmu dari murid-muridnya, dan ilmu dari para pembaca kitabnya dan para pensyarahnya di dunia dan di akhirat. Beliau berkata, innama yastaqimur ruju'u ilaihi halan bisalasati asya bil iyasi min amalika wa bimuayanati ittirarika wa bisaymi barki lutfihi bika. Dan sesungguhnya seorang hamba yang rujuk, yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segala keadaan itu, syaratnya adalah dengan melakukan 3 hal. Ya. Yang pertama, iyas min amalika. Apa yang dimaksud dengan iyas min amalika? Yaitu melepaskan diri dari ketergantungan atau bersandar kepada amal perbuatan kita. Fala budda an tatakhallasa minal i'timadi alal amal allazi min alamatihi kama qala fil hikam qillatur raja inda wujudiz zalal waliza yakunu halut ta'i ghalabatal khauf wallazina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilatum annahum ila rabbihim raji'un. Surah Al-Mu'minun ayat 60. Nah, sebaliknya wahalul 'asi ar-raja'u liqaulihi ta'ala qul ya ibadiyallazina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Az-Zumar ayat 53. Jadi seorang hamba mesti melepaskan diri dari bersandar kepada amalnya. Apa ciri dari orang yang bersandar kepada amal? Disebutkan di dalam kitab Al-Hikam. Kitab Al-Hikam yang dimaksud di sini adalah kitab yang ditulis oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari, yaitu kitab Al-Hikam Al-Athaiyah. Saya pernah sampaikan bahwa ada beberapa kitab dasar yang seyogianya dibaca oleh siapapun yang hendak mengkaji tasawuf sebagai satu ilmu. Di antara kitab-kitab tersebut yaitu kitab Qutul Qulub, makanan hati, yang ditulis oleh Abu Talib Al-Makki. Kemudian kitab Al-Hikam yang ditulis oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Lalu kemudian kitab Ar-Risalah Al-Qushairiyah fi ilmi tasawuf yang ditulis oleh Al-Arifu Billah Al-Allama Abu Al-Qasim Abdul Karim bin Hawasin Al-Qushairi An-Naisaburi qaddasallahu sirrah. Dan yang keempat kitab ini, kitab Manasilus Sa'irin, ya, tahapan-tahapan perjalanan menuju kepada Allah SWT. Nah, saya ulangi, ciri dari orang yang bersandar kepada amalnya seperti disebut dalam kitab Al-Hikam, yaitu tiba-tiba pengharapannya kepada Allah berkurang ketika dia mengalami ketergelinciran, ketika dia berbuat dosa. Ya, kalau ada seseorang pada saat dia taat kepada Allah, pengharapannya besar. Tapi begitu dia berbuat dosa, tiba-tiba pengharapannya kepada Allah berkurang. Itu artinya yang dia jadikan sebagai sandaran bukan Allah, tapi yang dia jadikan sebagai sandaran adalah amalnya.
Dia merasa bahwa amal itulah yang akan menyelamatkan dirinya, bukan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu keadaan seorang hamba yang sejati itu, yang arif, yang mengenali Tuhannya, yaitu pada saat dia taat, dia malah takut kepada Allah. Ya. Seperti disebut di surah Al-Mu'minun ayat 60 tadi. Dan orang-orang yang memberikan harta yang dia miliki, hatinya dalam keadaan takut. Jadi justru pada saat dia taat, dia takut kepada Allah SWT. Dan sebaliknya, wahalul asi, pada saat dia berbuat maksiat, yang muncul di hatinya adalah raja, pengharapan kepada Allah. Berdasarkan firman Allah SWT di dalam Al-Quran pada surah As-Zumar ayat 53, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Katakanlah wahai hamba-hambaku yang melampaui batas, jangan putus asa dari kasih sayang Allah. Jadi Allah tidak mengatakan wahai hamba-hambaku yang sudah melampaui batas, takutlah kalian. Yang Allah sampaikan wahai hamba-hambaku yang sudah melampaui batas, jangan putus asa dari kasih sayang Allah SWT. Jadi kepada orang yang berbuat dosa, yang Allah berikan itu bukan rasa takut, tapi pengharapan. Sementara kepada orang yang taat, yang diberikan itu adalah rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau saya tidak salah, pertemuan sebelumnya saya sampaikan, seseorang itu tergantung berani atau takutnya, berharap atau tidaknya, itu sesuai dengan apa yang dia jadikan sebagai sandaran. Misalnya Pak, kalau saya bersandar kepada senjata, katakanlah kepada badik atau kepada pistol, maka ketika ada yang datang mengancam saya akan merasa tenang, merasa aman kalau senjata itu ada di tangan saya. Tapi begitu senjata itu tidak ada di tangan saya, ada orang yang datang mengancam, saya merasa takut. Nah, orang yang bersandar ke amalnya, maka dia akan berharap pada saat dia melakukan amal. Begitu dia tidak melakukan amal kebaikan, dia takut kepada Allah SWT. Tadi kita sudah salat maghrib, lalu perasaan kita, saya sudah selamat ini, aman saya, karena saya sudah ibadah. Kita baca Quran, kita merasa aman, merasa selamat. Mestinya pada saat taat, yang ada di hati itu adalah rasa takut. Lalu kenapa takut padahal kita taat? Takut jangan sampai kita bergeser dari yang semestinya bersandar kepada Allah, lalu bergeser menjadi bersandar kepada amal. Sementara Nabi SAW sudah menegaskan, seseorang itu tidak akan pernah masuk ke dalam surga karena amalnya. Berarti tidak boleh bersandar kepada amal tanpa mengabaikan pentingnya amal. Ya, tapi tidak boleh amal dijadikan sebagai sandaran. Dan sebaliknya, kalau berbuat dosa berharaplah kepada Allah SWT. Tapi hati-hati, karena tipis perbedaan antara orang yang berharap dengan orang yang menipu dirinya sendiri. Jangan sampai kita merasa berharap padahal sebetulnya kita tidak berharap, tapi kita telah menipu diri. Ada anak mau ujian, orang tuanya minta anak belajar baik-baik, besok ada ujianmu. Kata si anak, tidak usah saya belajar Pak. Lah kenapa tidak mau belajar? Saya berharap saja kepada Allah. Kalau Allah mau memberitahu jawabannya, biar saya tidak belajar, pasti saya bisa jawab besok. Nah, sebaliknya, ya, meskipun saya belajar dari malam ini sampai besok pagi, kalau Allah tidak memberitahu jawabannya, saya tidak akan tahu. Jadi tidak usah saya belajar, saya berharap saja kepada Allah. Nah, ini bukan berharap namanya, ini namanya menipu diri sendiri, gurur. Jadi orang yang berharap bukan berarti dia berhenti dari amalnya, tapi dia tidak bersandar kepada amal. Amal itu tetap dia lakukan karena amal tugasnya tubuh, sementara tugasnya hati i'timad kepada Allah Subhanahu wa taala. Fasiyadatur raja'i ma'at ta'ati dalilun alal i'timadi alal amal la ala fadlillah. Maka bertambahnya pengharapan karena melakukan ketaatan itu adalah bukti bahwa yang bersangkutan bersandar kepada amalnya, bukan kepada karunia-Nya Allah. Wasiyadatul khawf al-mani' minat taubah inda fi'lil ma'siyah dalilun alal i'timadi alal amali aidan. Begitu juga bertambah rasa takut yang menghalanginya dari taubat ketika berbuat maksiat. Ada orang berbuat maksiat, dia takut. Ketakutan itu justru menghalanginya dari taubat. Nah, biar saya tobat bagaimana yang tidak akan diterima juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, takut yang menghalanginya dari taubat.
Itu adalah bukti bahwa sekali lagi dia juga bersandar kepada amalnya. Haitsu innahu inda faqdihil amal inda faqadahul amal faqadal amal. Ya, sehingga ketika dia kehilangan amalnya dengan huruf ain, hilang juga amalnya. Ya, dengan huruf hamzah. Amal itu artinya cita-citanya. Begitu dia tidak beramal, hilang cita-cita atau pengharapannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, muayyanatu ittirarika. Apa yang dimaksud dengan muayyanatu ittirar? Yaitu syu'ur bimudawamatil iftikari ilallahi fi kulli lahzah. Selalu merasa butuh kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap keadaan. Kama qala Rasulullah alaihi wa ala alihi wasallam, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, beliau mengajari kita ini satu doa, la takilni li nafsi tarfata ain, la takilni li nafsi tarfata ain. Jangan pernah ya Allah engkau serahkan diriku kepada diriku sendiri, meskipun hanya sekejap mata saja. Jangan serahkan diriku kepada diriku ya Allah, penjagaan diriku kepada diriku. Ya, maksudnya apa? Selamanya kita serahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini doa diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada beberapa sahabat. Ya. Dan itu adalah penggalan dari doa yang cukup panjang. Di dalam catatan kaki kitab ini disebutkan doa-doa panjangnya yang dibaca. Saya ambil satu saja sebagai contoh karena cukup banyak. Ya, di antaranya itu dia membaca Allahumma rahmataka arju, ya Allah rahmatmu yang saya harapkan. Fala takilni ila nafsi tarfata ain. Maka jangan serahkan diriku kepada diriku sendiri meskipun hanya sekejap mata. Artinya selamanya jaga saya Allah. Wa aslih li sya'ni kullahu. Perbaiki semua urusanku ya Allah. La ilaha illa anta. Tidak ada Tuhan kecuali hanya Engkau saja ya Allah. Fakana haluhu sallallahu alaihi wasallam dawamul ittiran li syu'urihi bi kamalil iftikar ilallah. Maka keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu selalu merasa butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah beliau merasa bisa berlepas diri dari Allah SWT. Falamma iftaqara li maulahu bainahu wa baina nafsi rabatal hijr ala batnihi minal ju'. Faghattahu Allahu bil ghina bainal khalqi fa'at amal ju' min qalilit ta'am. Sehingga karena Rasulullah SAW senantiasa bersandar kepada Allah SWT, maka kebutuhan-kebutuhan hidupnya itu dipenuhi oleh Allah SWT. Pernah ada seorang sahabat Abdullah bin Umar. Ini sahabat Nabi Abdullah bin Umar adalah sahabat yang terkenal paling berusaha untuk meniru, meneladani Nabi, mencontoh Nabi dalam segala hal. Ini Abdullah bin Umar. Ya, sehingga dikatakan kalau dari segi akhlak, ya, perilaku perbuatan, sahabat yang paling mendekati Nabi itu adalah Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhu. Selalu berusaha mencontoh Nabi. Misalnya Pak, kalau beliau mengadakan perjalanan, selalu beliau singgah berteduh di bawah satu pohon. Maka yang menemaninya bertanya, kenapa mesti selalu singgah di tempat ini setiap kali lewat? Ya, meskipun tidak panas, tapi tetap berteduh di sini. Apa kata beliau? Karena saya pernah mengadakan perjalanan sama-sama Nabi, dan ketika Nabi tiba di tempat ini, beliau turun dari untanya berteduh di sini. Maka saya setiap lewat saya selalu turun berteduh di sini. Nah, ini contoh bagaimana beliau selalu berusaha untuk mencontoh Nabi. Nah, suatu waktu beliau datang menemui Nabi, minta izin, ya Rasulullah, boleh tidak saya puasa wisal? Puasa wisal itu puasa bersambung beberapa hari. Nabi larang, Nabi tidak izinkan. Abdullah bin Umar lalu bertanya kepada Nabi, kok saya dilarang ya Rasulullah, sementara Anda sendiri melakukan itu?
Nah, saya ingin mencontohmu, ya, saya ingin meneladanimu. Apa kata Nabi SAW? Lastu ala hayatikum. Saya tidak sama bentuknya, ya, dengan kalian. Yut'imuni rabbi wa yaskini. Kalau saya itu dikasih makan secara khusus oleh Allah, saya diberi minum secara khusus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Beda dengan kalian. Kalau Nabi diberi makan secara khusus oleh Allah, diberi minum secara khusus oleh Allah, tidak sama dengan kita. Nah, itu penjagaan Allah SWT terhadap Nabi SAW. Meskipun demikian, supaya kita ini umatnya tidak mendapatkan fitnah seperti fitnah yang dialami oleh umatnya Nabi Isa AS. Fitnah apa yang dialami oleh umatnya Nabi Isa AS? Ini fitnah yang terbesar. Ketika umatnya Nabi Isa merasa bahwa Nabi Isa memiliki sifat-sifat ketuhanan. Dia lahir ke dunia ini tanpa punya ayah. Nah, ini tidak ada manusia yang begini. Dia bisa menghidupkan orang yang sudah mati dengan izinnya Allah. Dia bisa menyembuhkan penyakit yang tidak bisa disembuhkan oleh tabib-tabib, dokter-dokter yang hebat pada masa itu. Ya, penyakit kusta, penyakit lepra. Dia tahu makanan yang disimpan orang di rumahnya. Nah, ini fitnah bagi umatnya. Fitnah apa itu? Mereka kemudian menyandarkan sifat ketuhanan kepada Nabi Musa, kalau Nabi Isa, Tuhan ini. Atau paling tidak ini anaknya Tuhan. Nah, Allah SWT ingin menjauhkan kita ini umatnya Rasulullah SAW dari fitnah seperti itu. Sehingga sekali-sekali diperlihatkanlah kondisi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang seperti kondisi umatnya. Jadi jangan misalnya ketika kita membaca hadis sahih tadi, Nabi mengatakan saya dikasih makan oleh Allah, saya dikasih minum oleh Allah. Terus kita baca riwayat yang lain bahwa Nabi pernah mengganjal perutnya dengan batu karena lapar. Kan sering diceritakan itu, bagaimana Rasulullah mengganjal perutnya dengan batu karena lapar. Kalau secara zahir melihat dua riwayat ini, wah ini bertentangan. Yang satu menyebutkan bahwa beliau mengganjal perutnya dengan batu karena lapar, berarti seperti dengan orang lain juga. Karena beberapa hari tidak makan, ya lapar. Tapi riwayat yang pertama menyebutkan beliau dikasih makan secara khusus oleh Allah. Sebetulnya itu keadaan yang lebih sering Nabi alami. Sekali-kali Allah perlihatkan kondisi Nabi yang seperti kondisi umatnya, sehingga kita ini umatnya tidak kemudian menyandarkan sifat-sifat ketuhanan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi juga biasa lapar, sama dengan kita ini. Tapi sejatinya secara khusus beliau diberi makan oleh Allah SWT, beliau diberi minum oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak lagi Pak contoh-contoh yang lain. Misalnya Rasulullah SAW lahir ke dunia ini, proses kelahirannya seperti manusia pada umumnya, dilahirkan ke dunia ini. Ya, sehingga kita tidak menyandarkan sifat ketuhanan kepada beliau. Beliau punya bapak, beliau punya ibu. Tapi sebetulnya ketika di dalam rahim ibunya, makanan yang diperoleh oleh Nabi itu langsung dari Allah SWT, tidak melalui saluran ibunya. Maka beliau tidak punya ari-ari, karena bayi itu melalui ari-ari itulah dia mendapatkan makanan dari ibunya. Itu langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ulangi, jadi Nabi iftikar sepenuhnya kepada Allah, butuh sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faqattahu Allahu bil ghina bainal khalqi, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian menutupi beliau dengan cara apa? Membebaskan beliau dari rasa butuh kepada makhluk. Bil ghina bainal khalqi. Beliau selalu cukup, merasa cukup dari makhluk. Butuhnya kepada Allah SWT saja. Fat amal ju' min qalilit ta'am. Allah SWT menghilangkan rasa lapar beliau meskipun dengan makanan yang sedikit saja. Tapi beliau sudah merasakan hilangnya perasaan lapar tersebut. Dan Nabi SAW mengajari kita untuk senantiasa meminta kepada Allah SWT kecukupan,
supaya tidak bergantung kepada makhluk. Ada satu doa yang sangat bagus yang Nabi ajarkan. Allahumma akfini bihalalika an haramik wa bi ta'atika an ma'siyatik wa bi fadlika amman siwak. Atau ada riwayat yang cuma menyebut dua saja. Allahumma akfini bihalalika an haramik wa bi fadlika amman siwak. Ya Allah, cukupkan saya dengan yang halalmu supaya saya jauh dari yang harammu. Cukupkan saya dengan karuniamu supaya saya tidak menggantungkan diri kepada yang selain dirimu. Jadi minta kepada Allah kecukupan dengan yang halal. Masalah manusia itu bukan masalah banyak atau sedikit. Masalah manusia adalah merasa cukup atau tidak merasa cukup. Itu masalah manusia. Kenapa ada orang yang korupsi? Apa karena hartanya sedikit? Ternyata tidak. Kita lihat di media-media, yang korupsi itu orang yang hartanya sudah banyak. Terus kenapa dia korupsi? Berarti masalahnya bukan masalah banyak sedikit, tapi masalah merasa cukup atau tidak merasa cukup. Hartanya banyak tapi dia tidak merasa cukup dengan harta yang banyak itu. Akhirnya dia tetap korupsi. Seandainya dia merasa cukup dengan harta yang dimiliki, maka dia akan terhindar dari yang haram. Kenapa misalnya ada orang yang melakukan perselingkuhan? Karena dia tidak merasa cukup dengan pasangan hidup yang halal yang dia miliki. Kalau dia merasa cukup, maka Allah akan menjauhkannya dari apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi minta kepada Allah rasa cukup dengan yang halal supaya kita jauh dari yang haram. Minta kepada Allah supaya kita dicukupi dengan karunia-Nya sehingga tidak menggantungkan diri kepada makhluk. Yang terakhir, ciri dari orang yang kembali kepada Allah SWT dalam semua keadaan, yaitu dia bisa mencium, merasakan kilatan dari kelembutan Allah Subhanahu wa taala. Buktinya apa? Bitajili kabuli da'awatihi fi ba'di ahyani, yaitu dengan bersegera untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala dalam segala keadaannya. Tidak menunda-nunda ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Bersegeralah kalian menuju kepada ampunan dari Tuhanmu. Wa jannatin arduhas samawati wal ardh, dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Jangan menunda-nunda ketaatan. Nabi SAW dalam hadis mengingatkan, halakal musawwifun, halakal musawwifun, celakalah orang yang selalu mengatakan saufa, saufa, saufa. Saufa itu artinya saya akan, saya akan, saya akan. Nabi celakalah orang yang selalu mengatakan saya akan, saya akan, saya akan. Maksudnya orang yang selalu menunda-nunda ketaatan, menunda-nunda kebaikan. Begitu kita punya niat yang baik, maka disegerakanlah untuk mewujudkan niat tersebut dalam bentuk perbuatan yang nyata. Saya kira itu pengantar kajian kita di malam ini. Seperti biasa, kalau ada yang ingin didiskusikan, ada yang ingin ditambahkan, baik yang berkaitan dengan isi kitab atau masalah agama yang lain di luar dari apa yang saya sampaikan, saya persilakan kepada jamaah sekalian. Demikian untuk sementara, wa ilallahi turja'ul umur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.